Ajang Bali International Film Festival Balinale 2022 mulai digelar pada 9 hingga 12 Juni di Beach Walk Cinema 21 Kuta Bali. Selama 4 hari penyelenggaraan Balinale 2022, para penonton akan disuguhkan dengan 63 film dari 26 negara. Adapun film terdiri dari berbagai kategori, yakni film dokumenter, film cerita panjang, film dokumenter pendek, dan film cerita pendek. Selain dihadirkan kepada penonton, film-film tersebut juga akan mendapat penilaian dari Dewan Juri dengan kompetensi teknis, artistik, dan filmis yang mumpuni. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Balinale, Deborah Gabinetti mengungkapkan, dirinya merasa terharu Balinale bisa terus survive menghadirkan film-film berkualitas kepada para pecinta film sejak tahun 2007. I do want to recognize Richard O, who was our programmer and never mind, a very dear friend. The very first festival we had in 2007, Richard was one of the first people who gave us an actual film. We were showing made-for-TV movies, I think, in our first year, and Richard came to our rescue with his film Cooper. Yes, a very dear man, and I think loved by all. So hopefully he's going to be proud of what we put together for him this year, and we'll dedicate the festival to him. Sorry. No, I won't apologize, but anyway, thank you so much again for coming, and I think we have a fabulous program. Actually, every year we have a fabulous program. It's never the films that we have to doubt in any way. They're always very creative and innovative and inspiring and challenging. I think everything you want in a film festival. So we're very proud of the filmmakers that participate in the festival, and very grateful for all the support that we do receive from the filmmakers that do come and participate personally. So thank you. I don't know why I'm feeling this way. Salah satu program yang dihadirkan pada hari pertama festival adalah presentasi menggunakan teknologi hologram. Bekerja sama dengan produser dan sutradara Hong Kong Stanley Kwan, menghadirkan karya inovatif klasik yang sudah direnovasi, yaitu Rouge tahun 1988. Sementara itu, produser Keluarga Cemara 2, Anggia Karisma, menyampaikan film yang diproduksinya berusaha menampilkan kehidupan keluarga Cemara dalam melewati masa pandemi COVID-19. Dan yang menarik juga adalah kalau kita memahami bahwa film Keluarga Cemara yang pertama itu kita tahu bahwa keluarga Cemara itu akhirnya menjadi kesusahan karena financials, tapi di Keluarga Cemara yang kedua kami ingin memperlihatkan kepada penontonnya apa yang terjadi ketika post pandemi berlangsung di Keluarga Cemara. Apakah mereka akan bertahan? Karena setiap dari mereka pasti memiliki cara untuk survive dan bertumbuh dengan sendiri-sendiri. Karena di sini Abah menemukan pekerjaan baru yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman. Lalu emak Nirina ternyata juga sudah memiliki anak ketiganya yang namanya Agil, dan dia juga sedang mencari cara untuk balance her life antara menjadi ibu dengan 3 anak yang memiliki anak pertama ABG yang diperankan oleh Adisti Zara yang menjadi Eis, lalu ada Widuri Putri Sasono yang menjadi Ara, dan dia harus balance itu semua. Tapi ternyata pada kenyataannya peran sebagai ibu, peran sebagai seorang wanita tidak bisa balance begitu saja tanpa sebuah support system. Dan yang menarik, setiap dari anak juga bertumbuh dan mereka juga memiliki ruang-ruang privacy ketika menjadi teenager. Ada anak tengah yang merasa semua dunianya berubah dengan kesibukannya masing-masing, dan ada Agil sebagai anak bungsu yang juga sedang mencari jati dirinya gitu. Dan itu yang menarik, bagaimana kebertahanan sebuah keluarga. Apa betul harta yang paling berharga adalah keluarga? Itu yang kami challenge di film Keluarga Cemara yang kedua. Setelah pandemi Keluarga Cemara gimana ya? Gimana orang melihat keluarga? Gimana kita beradaptasi? Bahkan sebelum istilah new normal aja ada gitu loh. Terus aku pikir bener juga, nah aku ngerasa kayak ke-challenge gitu loh. Nah, ngomongin gagasan gini menggunakan bentuk yang sangat sederhana, sangat umum ya, keluarga gitu, tapi gagasannya sangat radikal gitu loh. Kita mempertanyakan atau
mencoba memberi alternatif jawaban terhadap kemungkinan di masa depan yang lain, yang harapan kami tentu saja alternatif yang lebih baik gitu. Misalnya seorang ibu yang tidak sendirian mengurus anaknya, bukankah itu alternatif yang lebih baik untuk gagasan keluarga yang sangat patriark di negara kita misalnya gitu. Terus ibu yang bekerja tapi bisa mengurus anaknya juga gitu tanpa kehilangan hubungan emosinya, dan aku pikir berhasil menunjukkan itu di filmnya gitu. Dan bapak yang tidak gengsi untuk minta tolong. Jadi dia punya banyak sekali hal di dalam lintasan keluarga yang menurut saya sebelumnya tidak bekerja dengan baik sehingga banyak anak-anak mencari jawaban di luar. Nah, film ini coba memberikan alternatifnya bagaimana kalau pencariannya di luar, tapi usaha pencarian jawabannya ada di dalam rumah. Dengan cara itu anak-anak tumbuh dengan kebutuhan material, tapi emosinya juga terjaga gitu. Artinya nalar mereka, kondisi mental mereka juga terjaga sampai siap nanti mereka seperti burung ya, terbang dari sarangnya betulan. Balinale sendiri merupakan ajang tahunan yang didirikan pada tahun 2007. Bertujuan untuk mengundang sutradara dari luar negeri untuk memutar film mereka di Indonesia dan juga mengenalkan keindahan alam serta budaya Indonesia. Balinale juga berafiliasi dengan Motion Picture Association, Asia Pacific Screen Awards, ASEAN International Film Festival and Awards, Asian Film Commission Network, dan pada tahun 2014 didukung oleh American Film Showcase and Sundance Institute Film Forward. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.